Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat-sehat bukan? Puji Tuhan ya. Hari ini kita bersyukur kembali kita dapat mengikuti CMC. Ya, lause-lausenya merasa senang karena anak-anak dapat setia datang ikut CMC memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi di samping lause-lausenya merasa senang, lause-lausenya juga merasa sedih. Jadi antara senang dan sedih. Mengapa? Ayo, ada yang tahu mengapa? Sedih? Karena lause melihat ya CMC ini makin lama anak-anaknya makin berkurang. Mengapa bisa berkurang? Ayo, mengapa bisa berkurang? Makin lama makin sedikit yang ikut CMC. Apalagi sudah semakin dekat hari raya Imlek. Jadi anak-anak ya juga ikut menyibukkan diri untuk mengikuti hari raya Imlek. Boleh nggak kita sebagai anak-anak Tuhan kita menduakan Tuhan? Boleh nggak? Kita lebih mementingkan adat dan budaya dan tradisi, boleh nggak? Enggak boleh, ya. Kita tidak boleh mementingkan ya Tuhan daripada kita mementingkan adat budaya dan tradisi, cara khususnya hari raya Imlek. Justru kita harus ya semakin percaya dan taat kepada Tuhan Yesus, oke? Nah, jadi diharapkan anak-anak semua ya boleh setia ya untuk datang kepada Tuhan. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan mulai CMC ini dengan pujian ya Yesus cinta padaku. Semuanya buka suara. Yesus cinta padaku, CMC mengajarku, ku mau cinta padanya, serta taat perintahnya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus tuntunku, belajar firman-Nya. Sekali lagi, Yesus cinta padaku, CMC mengajarku, ku mau cinta padanya, serta taat perintahnya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus tuntunku, belajar firman-Nya. Perempuan, sama-sama. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus tuntunku, belajar firman-Nya. Laki-laki, CMC mengajarku, ku mau cinta padanya, serta taat perintahnya. Sama-sama. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus tuntunku, belajar firman-Nya. Senang? Senang nggak kita memuji Tuhan?
senang ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita bagaimana? Kita harus ya senantiasa memuji Tuhan. Setiap jam, setiap menit, setiap detik kita harus memuji Tuhan, walaupun di dalam hati. Oke? Tidak ada rasa sedih, tetapi kalau kita sedih, kita gimana? Kita ya memuji Tuhan. Begitupun jika kita bergembira, kita juga memuji Tuhan. Hari-hari harus memuji Tuhan. Ya. Selanjutnya kita mau berdoa. Bagaimana sikap doa yang baik? Ya. Kita mau berdoa, kita merendahkan diri kita, datang ke hadapan Tuhan. Kita mau memohon ampun atas segala dosa pelanggaran kita. Ya, mari kita berdoa, ikuti lause. Bapa di surga, kami mau mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau menyertai setiap anak-anak yang datang dari berbagai tempat untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tolongi kami Bapa, ketidakmampuan kami, kesalahan kami, dan perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Bapa di surga, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan pada saat ini, kami mau memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong, berikan kami lubuk jantung yang sukacita, agar kami mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, selanjutnya kita mau memuji Tuhan kembali. Judulnya, di dalam dunia ini ada dua jalan. Ya, di dalam dunia ada berapa jalan? Dua jalan. Jalan satu, dikatakan lebar dan sempit. Nah, sekarang pertanyaannya untuk anak-anak. Anak-anak mau memilih jalan yang lebar atau jalan yang sempit? Mengapa memilih jalan sempit? Karena jalan sempit dikatakan Tuhan berkati. Ya. Oleh karena itu, anak-anak harus ya memilih jalan sempit, yaitu memilih jalannya Tuhan Yesus. Oke, kita akan mulai. Semangat ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Sekali lagi sama-sama. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Oke,
Mengerti? Paham? Mau pilih jalan yang mana? Jalan sempit, ya. Kita tahu bahwa di dunia ini hanya ada dua jalan. Satu ke neraka, satu ke surga. Kalau kamu ingin ke neraka, ya, bagaimana? Artinya anak-anak yang tak percaya Tuhan Yesus yang akan ke neraka. Neraka tempatnya bagaimana? Apinya tak padam, ulatnya tak mati, senantiasa dibakar. Jiwa kita itu dibakar. Tetapi kalau kamu memilih jalan sempit, apa itu jalan sempit? Jalan Tuhan Yesus. Kalau kamu percaya Yesus, kalau kamu anak-anak Tuhan Yesus, ya, jiwa kita sewaktu kita mati, kita akan dibawa malaikat menuju kemana? Surga. Oke? Jadi pilihan ada di tangan kalian. Apakah mau memilih jalan lebar? Kelihatannya enak bukan? Jalan lebar kan? Tetapi menyesatkan. Ya, oke. Lagu selanjutnya kita memuji Tuhan, Dia mengetuk jantungku. Ya, artinya apa? Tuhan Yesus ingin mencari kamu. Anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus ingin mengetuk lubuk jantung kamu. Tok tok tok. Apakah kamu sudah percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus? Sudah? Sudah percaya Yesus? Bagus. Kita mulai. Mengetuk jantungku, Dia mengetuk jantungku. Orang yang berdosa dengarkah, Dia mengetuk jantungku. Yesus mengetuk jantungku, Yesus mengetuk jantungku. Orang yang berdosa dengarkah, Tuhan Yesus mengetuk jantungku. Stop. Oke? Jadi kita nyanyikan dua kali. Yang pertama Dia mengetuk jantungku. Terus bait kedua, Dia itu kita ganti menjadi kata Yesus. Ya, kita ulangi ya. Sama-sama ya, dengan semangat, jangan loyo kalau nyanyi itu. Kalau kita memuji Tuhan, kita harus semangat, keluarkan rasa cinta kita kepada Tuhan Yesus. Jangan loyo waktu nyanyi. Oke, kita mulai. Dia mengetuk jantungku, Dia mengetuk hatiku. Orang yang berdosa dengarkah, Dia mengetuk hatiku. Dan kedua kata Yesus, Yesus mengetuk hatiku. Yesus mengetuk hatiku. Orang yang berdosa dengarkah, Yesus mengetuk hatiku. Hai orang-orang berdosa, kalian berdosa enggak? Hah? Hai orang-orang berdosa, dengarkan Dia. Dia itu siapa? Dia itu adalah Yesus, ingin mengetuk hatimu. Mau menerima Yesus? Mau. Selanjutnya kita memuji Tuhan, hanya satu jalan ke surga. Melalui siapa? Yesus. Siapa itu Yesus? Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi kita. Kita mulai, hanya satu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus. Hanya satu jalan ke surga. Sama-sama. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya ada dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga. Sekali
Hanya satu jalan ke surga, Yesus. Hanya satu jalan ke surga. Oke. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya ada dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga. Oke, lagu terakhir. Allahku besar. Allah siapa besar? Allah kita itu besar. Allah kita itu adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Ya, dengar baik-baik pengumuman hari ini, yaitu hanya satu pengumuman, yaitu Jumat depan CMC libur. Ya, tidak ada CMC ya. Jadi anak-anak tidak usah datang dan juga tidak ada penjemputan, tetapi akan masuk kembali CMC pada tanggal 11 Februari tahun Tuhan 2022. Apa? CMC minggu depan kita Jumat depan kita libur. Masuk kembali tanggal berapa? 11 Februari tahun Tuhan 2022. Oke? Selanjutnya kita akan bagi kelas. Yang kelas 3, 4 silakan menuju ke kelasnya. 5 dan 6 tetap di tempatnya dan maju ke depan semuanya. Terima kasih. Hai anak-anak, mari kita membuka Injil Tuhan Yesus yang sudah ada di tangan kita. Halaman 54, perikop ke-46. Apa judulnya? Matius dipanggil oleh Tuhan Yesus sebagai murid Yesus. Perikop ini adalah gabungan dari Injil Markus pasal 2, Injil Matius pasal 9, dan Injil Lukas pasal yang kelima. Jadi Injil Matius, Markus, Lukas disebut sebagai Injil sinopsis. Injil sinopsis. Sin itu artinya sama-sama, optik dilihat bersama-sama. Karena Injil Matius, Markus, dan Lukas begitu banyak persamaannya. Disebut Injil sinopsis. Injil Matius, Markus, dan Lukas. Nah, sedangkan Injil Yohanes itu ada yang sama, tetapi banyak yang tidak sama dengan ketiga Injil ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami dari kematian kekal, dari perbudakan dosa. Sehingga kami yang percaya pada Tuhan Yesus diberi darah Tuhan Yesus yang bisa mengalahkan segala kuasa dosa. Kami datang ya Bapa, mohon ampun atas dosa-dosa kami, dan kami percaya Engkau akan menghapus dosa-dosa kami dengan darah Tuhan Yesus. Kami mohon Roh-Mu memimpin pertemuan kami, khususnya untuk mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat memahami, bahkan
mencintai, bahkan mau melakukan dan mewartakan firman-Mu untuk memuliakan nama dari Tuhan Yesus. Sehingga lebih banyak lagi orang bisa percaya Yesus dan mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Ya Bapa, dengarkan doa kami. Dengan ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita baca bersama-sama ya. Halaman 54 perikop yang ke-46. Mulai ayat 13. 1, 3. Kemudian sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai laut, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi atau Matius putra Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Kemudian Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa turut makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah atau bersungut-sungutlah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarkannya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan." Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa dan sembahyang, tetapi murid-muridmu makan dan minum dan tidak berpuasa?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa dan berduka cita, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Nah, sebelum memulai saya akan mematikan AC ya, karena saya sedikit kurang sehat ya. Anginnya begitu kencang. Nah, anak-anak, kalian masih ingat Tuhan Yesus memiliki berapa orang murid? Berapa? 12 murid yang diangkatnya menjadi rasul, ya, rasul Tuhan Yesus. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus memiliki lebih banyak daripada 12 orang. Kenapa murid Tuhan Yesus 12 orang? Kenapa? Karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dalam 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Jangan lupa ya, kalau kita mengingat ya, dalam 1 tahun ada 12 bulan, kita mengingat Tuhan Yesus memiliki 12 murid. Nah, anak-anak tahu tidak? Murid dalam bahasa Inggrisnya bernama disciples, ya, disciples. Nah, murid itu harus disiplin. Harus apa? Apa itu disiplin? Disiplin itu adalah taat kepada perintah dari gurunya.
Kalau gurunya berkata, buka Injil Tuhan Yesus. Jadi kalian bagaimana? Harus membuka Injil Tuhan Yesus. Jadi gurunya juga berkata, mari kita membaca Injil Tuhan Yesus. Kita juga harus ya dengan serius membaca Injil Tuhan Yesus. Nah, perikop yang tadi kita baca itu dari Injil Markus pasal 2, Matius pasal 9, Lukas pasal 5 yang tadi saya sudah jelaskan merupakan Injil sinopsis. Injil sinopsis. Nah, di situ dicantumkan tentang kesaksian yang ditulis oleh Matius sendiri. Matius dipanggil oleh Yesus menjadi murid Yesus. Tadi waktu kalian baca, kalian masih ingat gak apa pekerjaan Matius sebelum dia dipanggil menjadi murid Yesus? Pemungut cukai. Wah, apa itu pemungut cukai? Kalau zaman sekarang itu disebut pemungut pajak. Ya. Tetapi zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda sekali. Jadi pemungut cukai di zamannya Tuhan Yesus itu adalah pekerjaan yang dibenci oleh orang-orang Israel. Karena mereka memungut pajak untuk pemerintah penjajah, pemerintah Roma. Sehingga Matius ini satu-satunya murid Tuhan Yesus yang disebut dari suku mana ia berasal. Jadi kalau kita lihat orang itu bernama Matius, tapi dalam Injil Matius dia menyebut dirinya sebagai Lewi. Dia tidak menyebut dirinya sebagai Matius. Yang menyebut dirinya sebagai Matius, kalau kita lihat ya Injil Matius pasal 9 ayat 9, itu dia menyebut dirinya Matius, tetapi Injil Markus menyebut dirinya adalah orang Lewi. Ya, jadi Injil Markus memperkenalkan Matius sebagai orang Lewi. Paham? Kenapa orang Lewi? Karena di Israel ada 12 suku. Ada berapa suku? Kenapa 12 suku? 1 tahun 12 bulan. Jadi Matius namanya adalah Matius, dia dari suku Lewi, kemudian bapaknya bernama Alfeus. Kenapa disebut nama bapaknya? Karena zaman dulu orang itu kalau disebut ada dua cara. Satu, kalau Yesus disebut sebagai orang mana? Dari mana asal Yesus? Yesus itu disebut orang Nazaret. Disebut apa? Orang Nazaret. Nah, sedangkan kalau kita lihat Matius, dia disebut putra dari orang yang bernama Alfeus. Nah, Yesus sedang berada di satu tempat di bagian utara Israel. Di tempat apa itu namanya? Di tepi laut. Laut apa itu namanya? Laut yang nama depannya adalah G. Laut apa? Galilea. Nah, Galilea ini, nah saya ambil gitar ya. Saya ambil apa? Gitar ya. Siapa tahu nama alat musik ini? Gitar. Gitar terdiri dari apa? Tali, dan ini betul dari kayu ya. Ini namanya apa? Batangnya, ini namanya perutnya ya, perut. Ya, perutnya gitar ya. Ada kaki enggak? Enggak ada kaki ya. Nah, kalian tahu Laut Galilea itu bentuknya seperti gitar. Ya, bulat begitu ya. Nah, bahasa Ibrani untuk gitar apa? Kineret. Apa bahasa Ibraninya? Kineret. Jadi Laut Galilea karena bentuknya seperti gitar disebut juga bukan hanya Laut Galilea tapi Laut Kineret. Laut apa? Kineret. Nah, laut itu begitu cantik tuh, anak-anak. Tahu ya? Begitu cantik. Memang disebut laut, tetapi dia airnya tawar. Bukan air asin. Jeremy, dengarkan. Perhatikan ya. Dengarkan baik. Laut disebut laut kenapa? Karena begitu besar. Begitu? Kira-kira sebesar apa? 10 kilometer loh. Berapa kilometer? Wah, begitu besar laut ini loh.
Tapi dia sebenarnya danau. Tapi disebut laut karena saking besarnya. Bukan air asin tapi air tawar. Jadi di dalam laut Galilea itu begitu banyak ikan. Di sampingnya itu begitu banyak padang-padang rumput yang menumbuhkan bunga-bunga yang cantik-cantik. Begitu banyak burung-burungnya Dan di tempat itu Tuhan Yesus sering mengajar orang karena banyak orang datang mengikut Tuhan Yesus. Nah, saya lanjut ya. Laut Galilea nama lainnya apa? Laut Kineret. Nama lainnya lagi Laut Tiberias. Laut apa? Kenapa namanya Tiberias? Karena ada seorang kaisar namanya Tiberias. Jadi orang menamakan Laut Galilea sebagai Laut Tiberias. Laut apa? Seperti kita memiliki jalan di depan. Nama jalan di depan, nama apa? Adi Sucipto. Siapa Adi Sucipto? Adi Sucipto adalah seorang tentara angkatan udara yang diambil namanya menjadi nama jalan. Kalau yang di sana jalan apa? Ahmad Yani. Siapa Ahmad Yani? Nama dari seorang jenderal angkatan darat. Jadi laut ini begitu besar, begitu cantik, orang namakan dia sebagai Laut Galilea, Laut Kineret, Laut Tiberias. Ada satu nama lagi, namanya Laut Ginezaret. Nah, jadi Yesus sedang melayani di situ. Jadi pada saat Yesus melayani, firman Tuhan berkata apa? Begitu banyak orang mengikut Yesus, dan Yesus pelayanannya ada 3. Ada berapa? Sebelum dia disalib. Yang pertama apa? Dia mengabarkan Injil. Mengabarkan apa? Yang kedua, dia mengajar orang tentang firman Tuhan. Yang ketiga, dia melakukan mujizat. Yang keempat, dia mati untuk dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit. Ayo anak-anak, apa yang Tuhan Yesus lakukan di muka bumi? Memberitakan Injil, mengajar, melakukan mujizat-mujizat. Ada 7 hal dalam melakukan mujizat. Yang terakhir, dia disalibkan untuk apa? Untuk dosa-dosa kita. Paham? Dan dia dikubur, dia bangkit pada hari ketiga, dan dia mengunjungi murid-muridnya. Jadi di sini apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia mengajar karena banyak orang yang mengikuti dia. Jadi setelah dia selesai mengajar, Tuhan Yesus berjalan di tepi Danau Galilea. Kemudian dia bertemu dengan siapa di situ? Seorang yang bernama Matius. Injil Markus menyebut nama sukunya, suku apa? Lewi. Kenapa disebut nama sukunya? Karena murid-murid yang lain, kalau kamu membaca di rumah dalam Injil Matius pasal 10, ada 12 murid Yesus. Cara mengingatnya adalah Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, terus Filipi, terus Bartolomeus, Tomat. Kok ada nama murid Yesus Tomat ya? Thomas dan Matius. Itu Thomas, Matius, Tomat ya. Nama Yesus apa? Tomat. Thomas dan Matius. Ada siapa lagi? Simon, Tadius, yang terakhir Simon dan Yudas Iskariot. Ada 12 murid. Jangan lupa ya, di rumah dibaca dari mana? Injil Matius pasal 10. Dan kalian harus ingat ya nama-nama dari murid Yesus. Nah, dari 12 murid ini hanya Matius yang disebut suku apa dia? Suku apa dia? Lewi. Kenapa disebut nama sukunya? Karena kalau kamu mau membaca dalam kitab Taurat, ya, kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, suku Lewi ini Tuhan tidak beri mereka tanah pertanian. Jadi mereka mendapatkan kehidupan dari mana suku Lewi?
Karena mereka tidak bercocok tanam. Apa kerja dari suku Lewi? Apa kerjanya? Pemungut cukai, bukan. Kerja suku Lewi adalah mengajar firman. Mengajar apa? Ya, jadi suku Lewi itu Tuhan sengaja tidak memberikan kepada mereka tanah pertanian, ya, karena mereka tidak punya tanah pertanian, hanya punya tanah pekarangan, tetapi mereka harus mengajar firman. Dan dari mana mereka mendapatkan uang untuk kehidupan? Dari mana? Mereka mendapatkan uang kehidupan dari persembahan. Dari apa? Dari persembahan. Nah, kamu lihat di sini orang Lewi kerjanya harus mengajar firman, tetapi di sini orang Lewi yang bernama Matius kerjanya apa? Menjadi pemungut cukai. Pemungut cukai itu begitu dibenci. Kenapa? Karena begini zaman dulu ya, orang yang memungut cukai dia hanya berdiri di tepi jalan. Tiba-tiba Agung lewat. Gung, sini Gung. Coba sini Gung. Saya Matius ya, mau cukai. Sini. Kamu tadi naik apa? Motor, mana kuncinya? Motor. Kamu beli zaman itu berapa uang? Enggak tahu. Nah, sudah bayar pajak belum? Sudah ya? Nah, orang yang lewat ditanya barangnya, silakan duduk. Kalau belum bayar pajak bagaimana? Oke, saya bayarkan kamu pajak. Yang dia keluarkan uang. Pajak motor ini 10 juta, berapa? Punya uang bayarnya? Tidak punya. Saya pinjamkan kamu Gung, bayarkan 10 juta. Nanti kamu cicil sama saya, bayar pajaknya dan bunganya. Waduh, begitu mencekik. Pajaknya sudah tinggi, bunganya tinggi. Kira-kira pemungut cukai ini disukai manusia atau dibenci? Dibenci, dipanggil sebagai anjing Roma. Anjing apa? Anjing apa? Anjing Roma. Kalau ketemu anjing, pukul aja kan. Jadi Matius harusnya dia kerjanya apa? Orang Lewi. Harusnya dia bekerja sebagai apa? Orang Lewi kerjanya apa? Mengajar firman. Tapi sekarang dia menjadi apa? Pemungut cukai. Dia dikasih atau dibenci oleh orang-orang Yahudi? Sangat-sangat dibenci. Jadi waktu Yesus bertemu dengan Matius, coba kamu sini Jeremy. Sini. Ini saya anggap sebagai Matius ya. Matius, ikut aku. Matius bilang apa tadi? Dia langsung belum, dia lagi ngapain Matius di situ? Lagi duduk di rumah cukai. Yesus bilang, Matius ikut aku. Terus Matius apa? Matius berdiri dan meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan Yesus. Nah, kamu tahu nggak apa yang ditinggalkan Matius? Duit. Kalau ikut Yesus banyak duit enggak? Kok dia mau? Kalau ikut Yesus, memang di dunia ini tidak banyak duit, tapi duit kita di mana? Iya, di surga. Kamu tahu nggak? Di surga itu nanti kita akan diberi kota yang namanya Yerusalem baru. Yerusalem, kota itu jalannya terbuat dari apa? Emas. Memang di sini sekarang tidak punya uang ya Matius. Dia meninggalkan uangnya ya. Dan dia nggak bilang, Tuhan Yesus tunggu ya. Uang saya belum terkumpul loh. Tunggu bulan depan baru aku ikut engkau. Dia bilang begitu nggak? Tidak, dia langsung berdiri siap Tuhan Yesus. Dia ikut Yesus. Dan pada saat dia meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai yang menghasilkan banyak uang, dari 12 murid Yesus, saya rasa ya Matius itu yang paling kaya. Yang paling apa? Kaya. Dan meninggalkan segala sesuatu karena dia orang Lewi. Tugas orang Lewi adalah mengajar firman
dia mengikut Yesus, dan sebelum dia mengikut Yesus, dia mengadakan pesta besar untuk Tuhan Yesus. Pesta apa? Perjamuan besar, dan dia mengundang begitu banyak orang karena dia memang orang kaya. Dia mengundang kawan-kawannya yang pemungut cukai, dan disebut dia mengundang orang berdosa. Siapa tuh orang berdosa? Para wanita yang menjual diri. Siapa tuh orang berdosa? Wah, jadi kawan-kawan Matius ada ya pemungut cukai lain, ada wanita-wanita yang berdosa, dan Yesus makan di situ. Wah, Tuhan Yesus itu suci enggak? Orang pemungut cukai banyak dosanya ya. Sudah bayar pajak belum? Belum. Punya uang? Enggak punya, saya bayarkan. Nanti uangnya cicil bersama bunganya. Wah, jadi begitu banyak orang berdosa makan dengan Yesus dan orang-orang pemungut cukai. Apa yang terjadi? Siapa yang bersungut-sungut? Siapa? Siapa yang enggak senang melihat Tuhan Yesus bertemu dengan orang berdosa? Hah? Ahli Taurat, orang Farisi. Kenapa mereka enggak senang? Karena mereka merasa diri suci. Saya disuci loh. Kamu tak suci? Jangan dekat-dekat tuh. Nanti saya jadi tak suci. Tuhan Yesus mengatakan pada mereka, aku datang bukan mencari orang yang benar, tetapi orang berdosa. Kalau kamu ke rumah sakit, di rumah sakit lebih banyak orang sakit atau orang sehat? Kenapa orang sakit datang ke rumah sakit? Karena di situ ada dokter, ada apa? Ya, jadi sekarang pemungut cukai itu sakitnya apa? Sakit rohani, apa? Sakit apa? Sakit rohani. Jadi siapa yang bisa menyembuhkan penyakit rohani? Tuhan apa? Dengan apa dia menyembuhkan penyakit rohani kita? Dengan darahnya, apa? Ya, kalau tidak ada darah Tuhan Yesus, penyakit rohani kita nggak bisa sembuh. Apa tuh penyakit rohani kita? Malas ke CMC, tiap hari main HP, tidak membaca Alkitab. Kalau disuruh papa mamanya nggak mau. Penyakit apa? Roh. Siapa yang bisa sembuhkan? Tidak ada yang bisa kecuali Tuhan Yesus. Bagaimana dia menyembuhkannya? Dengan darahnya. Dengan apa? Darahnya. Jadi waktu Matius dia mengadakan perjamuan, dia mau bilang sama kawan-kawannya, kawan-kawan, mulai hari ini Matius tidak mau lagi cari apa? Cari duit. Nggak mau lagi. Kenapa? Ada itu Tuhan Yesus tuh. Dia bisa menyelamatkan jiwa kamu semua. Jadi Yesus bilang, aku datang bukan untuk mencari orang benar. Ada nggak orang benar di dunia ini? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada apa di dunia ini? Orang berdosa. Nah, ada orang yang merasa dirinya benar. Siapa yang merasa dirinya benar? Orang Farisi. Orang apa? Orang Farisi. Jadi Tuhan Yesus dia bilang sama orang Farisi, ya, aku datang untuk mencari orang yang berdosa. Karena bukan orang sehat yang perlu dokter. Siapa yang perlu dokter? Orang sakit. Kita sakit enggak? Enggak? Sakit enggak? Kita berdosa, kita sakit. Ya, kita apa? Sakit. Ya. Kita perlu siapa? Tuhan Yesus. Nah, jadi begini ya anak-anak. Jadi waktu Tuhan Yesus memanggil Matius, Matius meninggalkan segala sesuatu, dia mengadakan perjamuan ya, sehingga dia bilang sama kawan-kawannya, mulai dari hari ini Matius kerjanya bukan lagi memungut cukai tapi akan mengikut Yesus.
menjadi murid Yesus. Kemanapun Yesus pergi, Matius ikut sampai Yesus disalib, sampai Yesus bangkit, sampai Yesus naik ke sorga, dia selalu ikut. Jadi waktu Yesus naik ke sorga, 12 hari kemudian apa yang terjadi? 10 hari kemudian turun Roh Kudus dan Matius dipenuhi Roh Kudus, dan Matius dia menulis kitab Perjanjian Baru yang pertama. Kitab apa tuh? Injil Matius. Dia menulis kepada orang-orang Yahudi karena dia orang Lewi. Orang apa? Orang Lewi kerjanya apa? Cari duit kah? Mengajar apa? Firman Tuhan. Jadi firman Tuhan Perjanjian Baru, siapa yang pertama mengajarkan kepada manusia setelah Yesus naik ke sorga? Matius. Lambangnya apa? Kenapa singa? Garang. Singa itu raja hutan. Raja apa? Yesus adalah raja. Injil Matius. Kenapa lambang Injil Markus ini banteng? Kenapa? Apa kerjanya banteng? Zaman dulu menanduk. Kalau singa garang. Bukan. Banteng itu dulu untuk menarik baja. Menarik apa? Dia adalah budak. Kalau banteng dibawa menarik baja, ada nggak dibilang, jangan, ada nggak? Begitu kamu pucut, jalan dia. Zaman dulu tak ada traktor. Kenapa Injil Lukas gambarnya manusia? Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Kalau dia tidak jadi manusia, dia bisa mati nggak? Kenapa dia jadi manusia? Untuk mewakili manusia, mati untuk dosa kita. Paham? Nah, kenapa Injil Yohanes gambarnya apa? Burung elang. Kenapa gambarnya elang? Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Paham ya? Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Matius dipanggil oleh Tuhan Yesus di tepi Laut Galilea sebagai murid yang mengikuti Yesus. Sebelumnya kerjanya apa? Pemungut cukai. Dari suku apa dia? Dari suku Lewi. Orang Lewi itu harusnya kerjanya apa? Mengajar firman. Tetapi sekarang Matius menyimpang dari ketentuan Allah semula menjadi pengajar firman. Akhirnya dia menjadi pemungut cukai. Dicintai rakyat atau dibenci? Kenapa dibenci? Karena suka apa? Cekik leher orang. Ya. Yosef udah bayar pajak belum? Pasti ada yang belum. Nah, sepatunya belum bayar pajak. Punya uang bayar? Gak ada. Aku bayarkan. Nanti kau ganti ya dengan bunganya ya. Ya. Disebut apa pungut pajak? Anjing orang Roma. Ya. Jadi waktu dipanggil, bagaimana Matius? Reaksinya apa? Dia langsung berdiri, dia langsung mengikut Tuhan Yesus. Nah, sekarang waktu dia ngikut Yesus, apa yang dia lihat dari dalam hidup Yesus? Satu, Yesus setiap hari mengabarkan Injil. Yesus setiap hari mengajar. Tiga, Yesus setiap hari melakukan mujizat. Yang keempat, Yesus akhirnya disalib dan dikubur dan bangkit dari kematian. Di mana Matius bertemu Yesus? Di tepi laut atau danau Galilea yang memiliki berapa nama? Galilea, Kineret, Genesaret, dan Tiberias. Ingat baik-baik. Galilea. Kenapa namanya Kineret? Bentuknya seperti perutnya gitar. Kenapa namanya Tiberias? Sebagai nama Kaisar Roma. Kenapa namanya Genesaret? Namanya juga Genesaret. Nah, jadi Matius dia mengikut Yesus. Dia mengadakan apa? Pesta. Yang diundang sedikit atau banyak? Siapa yang diundang? Pemungut cukai. Mereka heran nih ya. Ke orang yang dulu suka duit sekarang nggak mau lagi ya. Tapi ikut Yesus. Dia jadi lebih kaya atau lebih miskin Matius?
lebih miskin di dunia tapi lebih kaya di surga. Mau nggak lebih kaya di surga? Caranya ikut Tuhan Bagaimana caranya sekarang ikut Tuhan Yesus? Tiap hari membaca firman Tuhan, khususnya Injil Tuhan Yesus. Di sini ada 233 perikop. Kalau kamu pulang ke rumah, setiap hari harus janji? Oke. Ya, jadi Matius akhirnya menjadi murid dari Tuhan Yesus yang dipakai pertama kali menulis kitab Injil. Mari kita berdiri, kita berdoa. Oke, kita berdoa, kita berdiri. Bapa kami di surga, pada saat ini kami kembali mengucap terima kasih karena diberi kesempatan untuk belajar dari Tuhan Yesus yang memanggil Matius, orang berdosa, tapi diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami orang berdosa, tolong kami Engkau selamatkan melalui Tuhan Yesus. Jadikanlah kami sebagai murid Yesus yang penuh dengan disiplin, penuh dengan kesetiaan, yang mau senantiasa belajar firman Engkau. Ya Bapa, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon Kau memimpin kami supaya pada hari Minggu kami dapat datang kembali ke rumah-Mu ini untuk kebaktian anak. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.